Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, hari ini aku mau bikin risol isi sayur. Ini bisa jadi ide jualan ataupun mungkin teman-teman pengen bikin untuk stok cemilan di rumah. Nah, di sini aku udah pakai 2 buah jagung. Ini ukurannya kecil-kecil. Ini udah aku sisir gitu ya. Terus di sini ada sekitar setengah kilogram wortel dan 2 buah kentang. Wortelnya ini dalam kondisi bersih, jadi aku timbang itu ketika dia sudah dikupas. Untuk wortel sama kentangnya ini udah direbus. Kemudian di sini ada bawang merah sama bawang putih, secukupnya aja. Kira-kira mungkin bawang merahnya sekitar 7, bawang putihnya 5, sama 1 sendok teh lada. Dihaluskan kemudian ditumis. Nah, ini ditumis sampai si bawang putihnya ini harum dan udah matang. Kemudian masukin jagungnya. Kalau jagungnya ini mentah ya, jadi cuma wortel sama kentangnya aja yang aku rebus dulu. Nah, ini diaduk sampai rata. Kemudian aku tambahkan air. Untuk airnya secukupnya aja ya, jadi aku nggak pakai takaran. Kalau misalnya nanti airnya sudah mendidih, ini aku masukin sayuran yang lain. Aku masukin kentang sama wortel. Jadi jagungnya tuh kayak udah setengah mateng gitu. Dimasukinlah si wortel sama kentangnya. Sebenarnya kalau untuk komposisinya ini berapa banyak wortelnya, berapa banyak kentangnya, itu teman-teman tergantung selera ya. Kalau aku lebih seneng wortelnya yang lebih banyak karena menurut aku jadi lebih manis aja gitu. Terus di sini aku masukin kurang lebih sekitar setengah buah bawang bombay. Bawang bombaynya kalau bisa jangan di skip karena ini bikin rasanya tuh tambah enak menurut aku ya. Kadang-kadang kalau nggak ada aku suka nggak pakai gitu dan lebih enak dikasih bawang bombay. Selanjutnya di seasoning biasa. Untuk bumbunya aku pakai garam, kaldu bubuk sama gula. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin penyedap juga boleh. Untuk gulanya di sini aku pakai agak banyak, sekitar 3 sampai dengan 5 sendok makan. Jadi memang nanti rasanya tuh isiannya tuh agak kayak manis-manis gitu. Nah, kalau udah hampir matang, ini aku masukin daun bawang sama seledri. Untuk banyaknya ini juga sesuai selera aja. Kemudian terus diaduk ya. Ini airnya belum sampai asat gitu. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena yang udah aku larutkan dengan sedikit air. Terus diaduk cepet ya kalau misalnya larutan tepungnya ini udah masuk, biar dia nggak gumpal gitu, jadi dia merata. Nah, ini diaduk aja terus sampai matang. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Selanjutnya untuk kulitnya di sini aku udah siapin 350 gram tepung terigu dan 25 gram tepung tapioka. Terus aku kasih 1 bungkus kaldu bubuk yang rasa ayam. Kalau untuk rasanya terserah, mau pakai yang rasa sapi juga boleh. Kalau misalnya memang pengen lebih asin, mau ditambahin garam mungkin sekitar 1/4 sampai dengan setengah sendok teh juga boleh. Setelah itu diaduk rata, kemudian ditambahkan air. Untuk airnya ini aku pakai kurang lebih 750 sampai dengan 800 ml, masukinnya bertahap aja. Terus aku tambahkan juga 1 butir telur. Semua bahannya diaduk jadi satu sampai rata. Terus aku tambahkan 2 sendok makan minyak. 3 sendok makan minyak goreng. Kalau misalnya teman-teman gak ada minyak goreng, mau pakai margarin yang dicairkan juga boleh. Ini kembali lagi diaduk sampai rata. Terus aku akan saring untuk memastikan gak ada tepung yang bergelindil gitu ya. Jadi semuanya ini larut. Kalau udah disaring, adonannya diistirahatkan setengah sampai dengan 1 jam biar dia lebih larut. Kemudian di sini aku menggunakan teflon ukuran 20 cm. Tuang 1 sendok sayur adonan kurang lebih 45 sampai dengan 50 ml ke atas teflon yang sudah dipanaskan. Ini apinya pakai api kecil aja. Kalau area pinggirnya sudah terangkat dan permukaan atasnya udah kering, ini bisa diangkat. Nah,
sambil bikin lagi kulitnya, ini aku sambil ngisi gitu ya. Untuk permukaan yang halus itu di bagian dalam ya. Terus permukaan yang agak kasarnya itu yang kena ke teflonnya itu bagian luar. Ambil kurang lebih 1 sendok makan bahan isian, kemudian simpan di atas kulit risol, lipat bagian bawahnya, kemudian kanan kiri dan digulung ke depan. Ini aku pakai api kecil, pokoknya sedang aja. Kalau misalnya apinya terlalu besar dia nanti berongga. Setelah semuanya selesai, ini aku masukin ke bahan pencelup. Untuk bahan pencelupnya ini adalah tepung terigu yang aku larutkan dengan air. Untuk kekentalannya itu sesuaiin aja sama selera, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kalau terlalu encer dia itu enggak terlalu banyak menyerap tepung panir gitu ya, tapi kalau terlalu kental juga dia banyak banget nempelan nanti si tepung panirnya. Jadi yang sedang-sedang aja. Nah ini dimasukin ke bahan pencelup, kemudian dibalurkan ke tepung panir. Lakukan sampai semua risolnya habis. Kalau aku biasanya jualnya ini dalam kondisi beku gitu ya, atau mentah. Biasanya kalau misalnya udah selesai, suka langsung ada yang ambil gitu, yang memang udah pesan. Tapi kalau teman-teman misalnya mau jual matang juga bisa. Aku biasanya jualnya ini per 1 mika itu isinya 7.500. Nah ini dia udah selesai. Ini kurang lebih hasilnya itu 30 sampai dengan 33 pieces ya. Nah ini aku susun aja. Untuk mikanya di sini aku pakai ukuran 3GX. Ini muat 5 pieces risol. Kemudian kalau misalnya pakai mika yang ukuran 3A, ini bisa muat 6 risol. Jadi kalau aku biasanya jualnya 9.000 kalau 6. Kalau yang isi 5 aku jual 7.500. Nah ini juga bisa untuk stok cemilan, teman-teman simpan di freezer, jadi kalau mau goreng tinggal dikeluarin dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.